orang tua pasti pengen ngasih yang terbaik buat anak ya bos. Tahu nggak, di Indonesia tiap hari ada lebih dari 10.000 bayi yang lahir per hari. Bisa banget tuh bos kalau mau cari cuan dari orang tua yang baru punya bayi. Kalau mau jadi produsen perlengkapan bayi dan anak-anak ya boleh-boleh aja bos, tapi butuh modal gede. Kalau mau yang modalnya minimalis, bisnis jasa sewa perlengkapan bayi peluangnya terbuka lebar nih bos. Kayak Bos Arlo nih yang punya omset ratusan juta setiap bulan dari bisnis penyewaan perlengkapan dan mainan bayi. Hey bos, namaku Arlo, aku adalah owner dan founder dari Babylonia. Dan ini adalah sumber cuan aku. Harga perlengkapan bayi kan lumayan mahal ya bos, padahal dipakainya juga nggak sampai gede, paling cuma 2 atau 3 tahun habis itu disimpan. Berawal dari pengalaman pribadi mengumpulkan barang bayi, Bos Arlo kepikiran buat dijadiin bisnis aja. Tahun 2014 muncul deh platform e-commerce Babylonia untuk menyewakan kebutuhan perlengkapan anak. Well, istriku lagi hamil anak pertama. Lalu kita lagi mulai beli banyak barang kebutuhan untuk anak tersebut gitu kan. Dan di situ kita sadar bahwa ini barang-barang bayi kok mahal-mahal banget ya. Udah mahal, kepakainya cuma sebentar lagi. Jadi kita mikir, ini ada nggak sih solusi yang lebih baik? Gak usah mikir berat-berat bos kalau buka usaha. Bos Arlo aja mengawali bisnis sewa perlengkapan bayi cuma dari 8 barang. Itu pun barang yang tadinya dipakai anak sendiri, bisa dibilang sih nggak perlu modal buat belanja produk dulu ya bos. Dari cuma 8 barang, bisnisnya berkembang. Sekarang udah ada sekitar 3.000 barang perlengkapan bayi yang siap disewakan untuk konsumen. Pasti butuh modal gede dong ya buat beli barang sebanyak itu. Ya makanya nggak harus beli juga bos. Untuk meminimalkan modal, Bos Arlo menyiasati dengan membuka sistem titip sewa. Bos Arlo bekerja sama dengan brand perlengkapan bayi supaya bisa menitipkan produk di tokonya. Keuntungannya didapat dari bagi hasil. Bos Arlo-nya dapat cuan, brand yang nitipin barangnya juga dapat cuan. Win-win solution kan bos? Kepikiran aja ya bos metode titip sewa kayak gitu. Pasti Bos Arlo udah banyak pengalaman bisnis nih. Kalau kita nggak ada background pendidikan di bisnis, aku kuliahnya teknik industri, istriku di hukum. Tapi kita sama-sama punya passion untuk menyelesaikan masalah. Dan rasanya dengan berdasarkan pada passion tersebut, itu kita bisa mempelajari apapun yang perlu dipelajari untuk membuat sebuah bisnis. Belajar otodidak aja bisnisnya bisa berkembang pesat ya bos. Padahal Bos Arlo nggak pernah pasang iklan atau endorse influencer loh. Pemasaran cuma mengandalkan website, social media, dan yang paling penting dari mulut ke mulut. Kalau pelanggan puas pasti nggak ragu deh buat rekomendasiin bisnis kita ke orang lain. Kita selalu fokus sama customer. Jadi kita mau memastikan bahwa setiap customer yang sewa sama kita, itu mereka sangat puas atas pelayanan kita. Jadi kita sering kali melakukan hal-hal yang di luar ekspektasi customer untuk memberikan pelayanan terbaik. Dengan itu kita jadi makin terkenal karena memiliki pelayanan yang baik gitu. Dan customer kita yang puas itu bercerita ke teman-temannya. Kayaknya kalau aku lihat sih pertama seleksi barang. Jadi kita punya barang untuk berbagai macam kelompok usia gitu. Jadi dari anak baru lahir sampai 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, sampai mungkin 2-3 tahun kita punya. Yang kedua adalah kita punya guarantee, kita punya jaminan bahwa kalau misalnya memang barangnya ini tidak memuaskan dalam hal apapun, kalian bisa switch. Customer itu pasti tahu bahwa kalau mereka sewa di kita, mereka akan puas. Yang jelas sih pelanggan bakal puas kalau barang yang disewakan berkualitas ya bos. Setiap barang yang selesai disewa harus langsung dicuci. Terus kalau ada yang rusak langsung dipisahin buat dibenerin. Penyimpanannya juga dijamin aman bos. Dalam gudang ukuran 9x12 meter ini, setiap barang selalu dibungkus dengan plastik. Jadi barangnya nggak bakal debuan ya. Sebelum dikirim ke customer, semua barang juga harus dicek lagi bos, supaya dipastikan dalam kondisi baik. Bisnis sewa perlengkapan bayi udah banyak kompetitornya bos, makanya servis harus bener-bener dijaga supaya pelanggan balik lagi. Selain kompetitor, perubahan tren juga bisa jadi problem nih bos. Sebelum pandemi banyak tuh yang nyewa perlengkapan bayi untuk traveling. Gara-gara pandemi, tren sewa barang-barang bayi berubah juga bos. Jadi sebelumnya itu kita punya kategori produk travel
yang cukup besar juga. Jadi barang-barang travel tuh seperti stroller atau car seat atau gendongan. Nah begitu ada pandemi otomatis itu nggak keluar karena orang nggak traveling. Cuman selama pandemi justru ada peningkatan di kategori mainan anak. Karena musimnya mesti di rumah aja, kontribusi terbesar dari total pendapatan jatuh pada barang-barang yang berhubungan dengan perlengkapan kamar tidur atau mainan anak. Mau pandemi ataupun enggak, mainan tetap jadi favorit anak-anak ya kan bos? Yang jadi problem bagi banyak orang tua di rumah, so pasti budget buat beli mainan ya bos. Apalagi kalau anak udah bosan terus minta mainan baru, pasti makin pusing deh bos. Rata-rata mainan untuk anak yang usianya di bawah 1 tahun maksimal terpakai hanya 3 bulan saja. Jadi mending sewa aja kan bos? Barang yang disewakan mulai dari yang termurah Rp39.000 sampai yang termahal Rp600.000. Pelanggan bisa menyewa barang sesuai kebutuhan bos, bisa 30 hari, 60 hari, atau 90 hari. Transaksinya lumayan banyak nih bos, tiap hari ada 50 pelanggan yang menyewa barang perlengkapan bayi. Omset per bulan setidaknya mencapai Rp240 juta. Wah, cuan banget kan bos? Timnya Bos Arlo pernah melakukan penelitian kecil-kecilan bos. Dengan adanya bisnis sewa perlengkapan bayi, 5.000 keluarga di Jabodetabek bisa menghemat Rp11 miliar. Hematnya pengeluaran buat beli perlengkapan bayi jadi cuan buat pengusaha persewaan barang anak. Jadi kita punya harga sewa, aku bisa bilang kita kompetitif untuk kualitas yang kita tawarkan. Yang jelas kalau kita sewa, kita coba bandingkan dengan harga beli. Kalau sewa dibandingkan beli, itu kita bisa hemat sampai 90%. Bisnis ini jadi solusi bagi banyak orang tua karena nggak cuma bisa berhemat untuk mendapatkan produk terbaik, para orang tua juga nggak perlu khawatir kalau perlengkapan bayi yang sudah tidak terpakai memenuhi sudut rumah. Sebenarnya sih konsep ini nggak benar-benar baru ya bos. Cuma kalau penggarapannya serius, apalagi di platform e-commerce tersendiri dengan sistem pembayaran bervariasi, udah pasti cuannya ngucur terus bos. Berawal dari ide untuk menyelesaikan masalah yang aku hadapi, aku bisa bikin bisnis rental perlengkapan bayi yang sudah melayani lebih dari puluhan ribu customer. Di luar sana masih ada banyak masalah bos. Coba pikirin, apa masalah yang bisa kamu selesaikan untuk dapat cuan bos?